Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aziz Abdullah dan inilah dia kasus overclaim dan teman berbahaya pada produk skincare. Industri skincare global terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didorong oleh inovasi produk dan peningkatan kesadaran konsumen akan perawatan diri. Di Indonesia, pasar ini juga booming, menarik banyak pemain lokal maupun internasional. Konsumen berharap mendapatkan produk yang aman, efektif, dan sesuai dengan klaim yang diiklankan. Mereka mengandalkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jujur dan transparan. Namun di balik gemerlapnya iklan dan janji-janji kecantikan, seringkali muncul kasus overclaim produk yang tidak realistis, serta temuan bahan-bahan berbahaya yang tidak diizinkan. Ini menimbulkan pertanyaan yang serius tentang etika bisnis dalam industri ini. Seorang dokter estetika di Indonesia melakukan investigasi dan menemukan pola overclaim yang mengkhawatirkan pada beberapa produk skincare yang beredar di pasaran. Ada beberapa produk yang meletakkan komposisi dan kandungan yang berbeda antara hasil uji lab dengan yang disertakan pada kemasannya, membuat klaimnya tidak akurat. Pada produk lain, beberapa terbukti mengandung zat berbahaya dan bahan kimia yang dilarang dalam kosmetik tanpa resep dokter dan pengawasan ketat, meningkatkan risiko efek samping yang parah. Penggunaan produk yang dengan overclaim dan bahan berbahaya ini dapat menyebabkan iritasi parah, kerusakan kulit permanen, hyperpigmentasi, hingga risiko kanker kulit dalam jangka panjang. Dalam pandangan saya, praktik overclaim ini jelas tidak dibenarkan. Dari sisi etika, tindakan ini setara dengan penipuan. Perusahaan memberi janji hasil yang tidak realistis, menjual harapan palsu, dan dengan sengaja menutupi kandungan bahan berbahaya. Jika kita kaitkan dengan teori etika bisnis, praktik ini melanggar beberapa prinsip penting. Misalnya, prinsip kejujuran menurut Sony Keraf, yang menekankan bahwa perusahaan wajib jujur pada konsumen karena kepercayaan adalah fondasi hubungan bisnis yang sehat. Selain itu, prinsip tidak berniat jahat juga dilanggar karena penggunaan bahan berbahaya justru menempatkan konsumen pada risiko kesehatan. Masalah etika yang muncul juga tidak berhenti pada kejujuran saja. Overclaim juga melanggar prinsip keadilan. Konsumen membeli dengan keyakinan bahwa produk aman dan sesuai klaim, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka membayar harga yang tidak sebanding dengan manfaat, akan bisa terdampak negatif seperti iritasi dan kerusakan kulit akibat bahan berbahaya. Ketika konsumen dirugikan, trust atau kepercayaan pada industri kosmetik pun menurun. Kondisi ini sangat merugikan jangka panjang. Bukan hanya perusahaan yang melanggar, tapi bagi industri skincare secara keseluruhan. Kehilangan kepercayaan membuat konsumen merasa menjadi skeptis terhadap produk kosmetik secara keseluruhan, membuat mereka kesulitan memberikan produk yang benar-benar efektif dan aman. Penggunaan produk yang tidak sesuai atau mengandung bahan berbahaya dapat menyebabkan masalah kulit serius, dari iritasi ringan hingga kerusakan permanen. Ketidakpastian produk membuat konsumen tidak yakin dengan keamanan dan keefektifan produk yang mereka beli, menciptakan pengalaman belanja yang penuh keraguan. Uang yang diinvestasikan pada produk yang tidak efektif atau bahkan berbahaya merupakan kerugian finansial bagi konsumen dan investor, terutama bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Dari sudut pandang masyarakat, sebenarnya permintaannya sederhana. Informasi harus jelas, bukti manfaat harus teruji, dan testimoni yang digunakan harus asli. Konsumen bukan menuntut produk yang ajaib, tetapi produk yang jujur dan aman. Hal ini sejalan dengan prinsip etika bisnis, bahwa aktivitas perusahaan harus memberi manfaat dan tidak merugikan stakeholder, khususnya konsumen. Jika perusahaan ingin dipercaya, transparansi adalah langkah pertama. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis?
Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa setiap klaim produk berdasarkan uji laboratorium dan penelitian dermatologi. Kedua, sertakan hanya testimoni asli, bukan dibuat-buat atau dimanipulasi. Ketiga, perusahaan harus memastikan bahwa bahan baku sesuai standar BPOM dan mencantumkan seluruh komponen komposisi secara lengkap. Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk kepatuhan, tapi juga bentuk integritas moral. Keempat, audit bahan baku dan produksi. Lakukan audit berkala terhadap pemasok bahan baku dan seluruh proses produksi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang konsisten. Juga memberikan edukasi yang benar dan teliti terhadap manfaat dan batasan produk, serta cara penggunaan yang aman dan tepat. Terkait regulasi, Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang cukup jelas. BPOM mengatur dengan ketat standar keamanan kosmetik, termasuk batasan bahan berbahaya, kewajiban mencantumkan komposisi dan izin edar. Perusahaan wajib melakukan registrasi produk, uji keamanan bahan, serta memastikan proses produksi mengikuti cara pembuatan kosmetik yang baik. Seperti melakukan registrasi produk, mendaftarkan setiap produk ke BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar yang sah. Uji laboratorium, melakukan uji laboratorium secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya dan klaim produk sesuai dengan hasil ilmiah. Melakukan kontrol kualitas produksi, menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat pada setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Serta menyiapkan dokumen yang lengkap terkait asal-usul bahan baku, proses produksi, hasil uji, dan distribusi produk. Jika etika bisnis benar-benar diterapkan, dampaknya besar. Kepercayaan konsumen akan meningkat karena mereka merasa aman. Reputasi perusahaan juga tumbuh walaupun secara perlahan, tapi kuat dan tahan lama. Dalam jangka panjang, perusahaan yang etis justru lebih menguntungkan karena konsumen loyal, word of mouth yang positif, tetapi risiko hukum yang rendah. Lebih dari itu, kesehatan masyarakat jadi lebih terjaga karena produk yang beredar benar-benar aman. Pada akhirnya, etika bisnis bukanlah sekedar pilihan, melainkan investasi jangka panjang yang krusial bagi keberlanjutan dan kemajuan industri skincare. Transparansi dalam informasi produk, kejujuran dalam klaim, dan jaminan keamanan melalui kepatuhan regulasi adalah kunci utama. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan pasar kosmetik yang tidak hanya inovatif dan menguntungkan, tapi juga aman dan dapat dipercaya oleh semua. Mari mendorong industri ini menuju standar etika tertinggi demi kesehatan dan kepercayaan konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.